Iya, nampaknya penahanan dari Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto jadi melebar kemana-mana kalau kita lihat berujung dengan adanya instruksi jadi dari Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang melarang begitu ya paling tidak meminta penundaan kehadiran dari sejumlah kepala daerah dari partainya untuk hadir dalam pembekalan di Magelang, Jawa Tengah. Akankah kemudian hal ini berlanjut? Nampaknya tak sampai di sini saja proses perlawanan secara hukum maupun secara politis dari Hasto Kristianto. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir bersama dengan kami di sini ada Bang Kapitra Ampera, politikus PD Perjuangan. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membara sekali nampaknya malam hari ini. Harus. Oke, kita sama juga sudah hadir pula bersama dengan kami ada Bang Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 ya, Bang. Selamat malam, Bang Saud. Malam, Mbak Mari. Kita lihat apakah membara juga yang satu ini, Bang Henry Satrio, pakar politik kami. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam. Kami sapa pula yang sudah bersambung melalui sambungan Zoom ada Bang Andi Aswan, Wakil Ketua Umum Joman. Bang Andi, apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat-sehat, Mbak Aya. Apa kabar? Alhamdulillah, saya juga kami di sini. Namun bagaimana ini situasi kebatinan dari Bu Mega sehat juga apa enggak, Bang Kapitra? Saya pikir Ibu Mega selalu sehat kok. Dan hal begini jauh lebih besar sudah dilewati. Ya, sudah mature. Ya, sudah terlalu panjang perjalanan dalam gonjang-ganjing atau turbulensi politik ini sudah dilewati. Makanya PDI itu menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berjuang terus. Oke, tapi nampaknya menanggapi dari penahanan sekjennya begitu ya, Bang Hasto, langsung dikeluarkan instruksi melarang seluruh kepala daerah untuk hadir dalam acara pembekalan di Akmil. Cukup agresif menurut sejumlah orang? Oke, kita lihat. Ini masalah hukum atau masalah politik? Mari kita otopsi. Kalau ini masalah hukum, ya, kapan tempus delikti? Kapan peristiwa hukumnya terjadi? Kalau peristiwa hukumnya terjadi tahun 2020, siapa pelakunya? Kalau betul secara hukum ada keterlibatan Hasto, kenapa tidak dijadikan tersangka waktu itu? Kan ternyata keterlibatan secara hukum tidak pernah muncul. Baik di BAP yang sudah jadi tersangka, terdakwa dan sudah bebas, maupun di putusan pengadilan. Tiba-tiba apa melantar belakangi sekarang menjadi tersangka? Coba jelaskan apa? Apakah ini bukan determinasi politik kepada hukum? Bukan represi politik kepada hukum? Karena kalau ini peristiwa hukum, semua kita, ya, saya yakin PDIP itu mendukung penegakan hukum. Tapi betul-betul the real action by law. Betul-betul ada perbuatan hukum yang nyata dilakukan. Ya. Apalagi dalam undang-undang pidana korupsi, pemberi suap itu kan lebih ringan dari penerima suap. Kenapa waktu itu tidak dijadikan tersangka? Karena tidak ada bukti yang konkret menunjukkan keterkaitan peristiwa itu dengan Hasto. Tapi kan sejumlah bukti bukan sudah dihadirkan dalam persidangan pra-peradilan kemarin itu kan kata KPK. Kalau betul itu, kenapa kapan terjadi peristiwa pidananya? Kan 2020, Januari 2020. Kenapa tidak waktu itu dijadikan tersangka? Kenapa harus hari ini? Makanya saya melihat ada politisasi di sini. Siapa yang melakukan? Ya, tentu yang punya kekuasaan. Mungkin bukan pemegang kekuasaan hari ini, mungkin pemegang kekuasaan yang masa lalu dan sebagainya. Masih berwenang hingga saat ini? Kenapa Hasto dijadikan tersangka? Sebelumnya Hasto juga merasa kalau dia akan dijadikan tersangka. Dia mengkritisasi sebagai hak konstitusi, dia mengkritisasi fenomena politik hukum yang terjadi di Republik ini. Dia membukakan, dia melakukan hak konstitusi dia, menyikapi apa yang terjadi. Lalu kita dengar semua ada orang, ada pejabat yang datang suruh dia berhenti jadi sekjen dan sebagainya. Ada intimidasi di sini. Oke, ada intimidasi, ada politisasi di sini sampai di sana. Bang Henry, Anda juga melihat ini tidak semata-mata persoalan hukum saja, tapi betul nampaknya ada politisasi di sana. Iya kan, aktor utama kasus ini kan belum tertangkap, Harun Masiku, dan itu sudah lama banget kita menantikan kapan itu Harun Masiku tertangkap. Apakah dia juga termasuk yang menginisiasi tagar kabur aja dulu? Gitu kan kita nggak tahu juga. Jadi artinya
selama aktor-aktor utama ini belum tertangkap, maka ini akan selalu dikaitkan dengan unsur politik gitu. Nah, memang saat ini KPK harus menjelaskan dan membuktikan bahwa ini tidak ada unsur politiknya. Jadi memang sekarang ini bertubi-tubi cobaan penegakan hukum di Indonesia. Dari ada tagar Indonesia Gelap yang menyuarakan aspirasi mahasiswa, kemudian ada Kabur Aja Dulu, tagar Kami Bersama Sukatani, bahkan hingga pemukulan yang dilakukan oleh anak SMP. Apa tuh namanya itu yang di Cibinong itu tuh? Mardi Waluya apa? Bahkan anak SMP saja berani melakukan pemukulan dan belum kena saksi sampai hari ini. Bahkan ada anak TK latihan marching band aja dipalak. Jadi artinya permasalahan penegakan hukum di Indonesia itu saat ini sekarang sedang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah, adanya masalah Hasto dengan KPK ini kan akhirnya merembet kemana-mana. Yang saya tahu memang PDI Perjuangan setiap kali mendapatkan tantangan seperti ini yang diambil itu selalu jalan hukum, bukan jalan politik. Maka kalau kemarin Pak Hasto mengatakan saya siap terus seperti ya itulah memang PDI Perjuangan begitu. Sekarang bebannya ada di mana? Ada di KPK. Membuktikan bahwa ini itu bukan urusan politik. Walaupun imbasnya ada hal politik juga. Beredarnya surat instruksi dari Ibu Mega supaya kepala-kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak ikut retret. Nah ini kan membuat polemik baru. Apa polemiknya? Pilkada memang untuk memilih kepala daerah. Jadi kepala-kepala daerah yang sudah dipilih ini dipilih oleh rakyat. Nah pertanyaannya, apakah kemudian presiden berhak untuk meminta mereka berkumpul? Apakah kemudian partai politik berhak menginstruksikan hal-hal lain kepada kepala daerah yang memang petugas partai, tapi sekarang kan sudah jadi kepala daerah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini retret mata kuliah wajib atau ekstrakurikuler, gitu ya, sehingga sebetulnya ada pilihan untuk tidak ikut. Jadi ini arahnya jadi kemana-mana. Nah menurut saya harus sesegera mungkin KPK membuktikan bahwa ini memang persoalan hukum bukan persoalan politik. Termasuk juga kemarin Mas Hasto dan juga kemudian beberapa tim kuasa hukum juga menyampaikan ini nampaknya ada hal yang lain, ada politisasi, termasuk juga ini ada ikut campur dari keluarga Solo. Kenapa kemudian masyarakat beranggapan ini politis? Karena itu tadi sudah lama tersangka-tersangka lainnya sudah menjalani hukuman dan sudah keluar. Sekarang PDI Perjuangan memang bukan penguasa lagi, ya. Kemudian muncullah ke permukaan kasus ini. Jadi memang banyak pertanyaan dari awal juga. Jadi kalau menurut saya sih begini ya, saya sih nggak mau seujon ya. Kalau memang ini masalah politik, jangan kemudian dicampur adukan dengan hukum. Kalau kemudian ini masalah hukum, selesaikan dengan hukum, termasuk pemukulan anak SMP di Mardi Waluya tadi itu. Itu dia. Sebelum kita membahas soal hukumnya bersama dengan Bang Sao, tapi kami ingin ke Mas Adi Aswan dulu. Bang Andi, kalau Anda melihat begitu ya, sempat disampaikan secara gamblang oleh Hasto Kristianto di depan gedung KPK bahwa kami akan meminta KPK untuk mengusut tuntas bagaimanakah kemudian kasus-kasus yang melibatkan keluarga Solo disebut-sebut menjadi dalang dari penahanan Hasto Kristianto. Kami minta komentar Anda Mas Andi, tapi usai jeda sesaat lagi.